Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat jawab salamnya. Saya doakan yang kompak, yang semangat jawab salamnya, saya doakan dapat TV itu. Yang kompak, yang semangat jawab salamnya dapat mesin cuci. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Dinas Koperasi Majalengka Dr. Haji Iman Pramudia MM. Yang saya hormati dan saya muliakan Pengurus Pusat KSP Bina Raharja Bapak Joko Kisnadi SE. Yang saya hormati semua keluarga besar Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melancarkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam keadaan Islam, masih mengumpulkan kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat takwa sehingga kita meninggal husnul khatimah. Alhamdulillah, di siang hari ini momentum halal bihalal adalah momentum yang sering kita lakukan. Betul tidak? Sering kita dengar halal bihalal. Pasti selesai bulan Ramadan, semua masyarakat mengadakan acara halal bihalal. Tujuannya apa? Seperti mana yang dikatakan para alim ulama, laisal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu tazid. Bukan dinamakan hari raya Idul Fitri, bukan hakikat hari raya Id itu hanya pakaian baru saja. Kadang-kadang kan orang mengartikan hari raya itu harus beli baju baru, mobil baru, rumah baru. Betul tidak? Betul tidak? Segala-gala yang baru, betul tidak? Istri juga baru gitu. Betul aja. Semua baru, masya Allah. Baju baru, mobil baru, rumah baru. Tapi istri tetap yang lama setia. Alhamdulillah. Tapi bukan itu hakikat Idul Fitri. Hakikat Idul Fitri yaitu apa? Iman yang baru, ketakwaan yang baru, keistiqomahan kepada Allah yang baru. Maka orang dinamakan ibadahnya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang setelah hari raya Idul Fitri dia bertambah ibadah kepada Allah. Berarti puasanya diterima oleh Allah. Jikalau ada orang setelah bulan Ramadan dia tambah malas, tambah lalai, tambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan dia di bulan Ramadan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Naudzubillahi min. Karena tujuan utama kita hidup di dunia, hadirin, tujuan kita hidup di dunia ini adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Gusti Allah. Artinya kita ini semua yang hadir di siang hari ini, dulu kita bayi di rahim seorang ibu yang memberikan asupan gizi kita,
yang memberikan makanan di dalam rahim ibu kita yaitu Allah Subhanahu. Allah merawat kita di dalam janin seorang ibu. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki, sehingga kita lahir dari rahim ibu untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Kalian gunakan itu mata yang Allah berikan untuk melihat Al-Quran. Kalian gunakan itu lisan yang diberikan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Kalian gunakan itu kaki untuk melangkah ke tempat-tempat rumah-rumahnya Allah. Kalian gunakan itu tangan untuk membantu hamba-hambanya Allah Subhanahu. Itu tujuannya. Tapi Masya Allah, di zaman sekarang orang itu lebih mementingkan fungsi tambahan dibanding fungsi utama. Sekarang saya mau nanya sama semua yang hadir di sini. Kita semua punya handphone semua, betul? Betul? Fungsi utama handphone itu apa? Komunikasi, telepon, SMS, sosial media, itu adalah fungsi utama handphone. Nah sekarang kalau ada handphone bagus, handphone Android, tapi nggak bisa dipakai komunikasi, kira-kira laku tidak? Tidak. Betul tidak? Gak ada harganya itu handphone. Tapi masih bisa dipakai kamera, Bib. Iya. Tapi masih bisa dipakai musik. Iya. Musik, kamera adalah fungsi tambahan dalam handphone. Betul tidak? Tapi fungsi utamanya apa? Komunikasi. Terkadang orang punya handphone gak bisa komunikasi, ngamuk-ngamuk ke counter. Pak, saya beli handphone mahal-mahal tapi gak bisa dipakai telepon. Pak, saya beli handphone mahal-mahal tapi gak bisa dipakai Facebookan, WhatsAppan, Instagraman. Tolong Pak, balikkan lagi handphone saya. Itu kadang-kadang manusia demikian. Tanpa ngaca dirinya bahwasanya dia itu diciptakan hidup di dunia itu terkadang masih mementingkan fungsi tambahan. Banyak sekarang manusia hidup di dunia bukannya untuk ibadah, bukannya untuk mengenal Allah, tapi mana mereka gunakan hidupnya untuk berlomba-lomba memperkaya diri. Betul tidak? Berlomba-lomba untuk menduduki jabatan-jabatan, betul tidak? Jabatan, harta adalah fungsi tambahan, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan Allah berikan rizki yang berkah, kalian akan Allah berikan jabatan yang penuh berkah, asalkan kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal Allah, kalau sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan digiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta-harta yang berkah. Kita ini tahu kalau ada yang meninggal, saya mau nanya, kira-kira di masjid itu ngucapinnya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sering kalau ada yang meninggal pasti demikian, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa sih? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Rumah yang kamu miliki milik Allah. Tangan, kaki, kesehatan, semua itu milik Allah. Mobil yang kamu miliki itu milik Allah. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita itu akan kembali kepada Gusti Allah. Saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kira-kira yakin gak kita bakal mati? Yakin gak kita bakal mati? Kita yakin bakal mati, kita tahu bakal mati, tapi pertanyaannya kapan kita mati? Betul tidak? Di sini ada yang tahu kapan matinya? Gak ada. Gak ada yang tahu kapan mati, di mana dia akan mati, jam berapa dia mati, sedang apa dia mati, gak ada yang tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah dalam Al-Quran. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikukumul maut, kematian akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, tetap mati akan datang kepada kalian. Cuma kita ini kadang-kadang tahu bakal mati, cuma belum menyediakan, belum mempersiapkan diri untuk nanti mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita ini bakal mati,
tapi kita ini masih belum mempersiapkan diri untuk berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu semuanya dan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan apa saja sehat kalian, digunakan apa saja umur kalian. Memang sekarang kita maksiat, orang tua kita tidak tahu. Kita maksiat, anak-anak kita tidak tahu. Kita berbuat dosa, tetangga kita tidak tahu. Tapi nanti di padang mahsyar di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia, Allah setel kehidupan kita dari kita bayi sampai kita meninggal dunia. Dan yang akan tahu kemaksiatan kita dan yang akan tahu tentang perbuatan buruk kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi akan lihat perbuatan buruk kamu. Bukan cuma Nabi, para Rasul pun akan tahu perbuatan buruk kamu. Bukan hanya para Rasul, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, cicit-cicit kamu akan tahu perbuatan buruk kamu ketika hidup di dunia. Di surat Yasin sudah jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari ini kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, akan kami kunci mulut-mulut kalian. Sekarang mulut kita masih sering berbohong, mulut kita selalu mencela orang lain, mulut kita selalu menghina orang lain. Tapi nanti di persidangan Allah, Allah akan kunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kalian akan bersaksi di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang dahulu kita lakukan di dunia. Masya Allah. Maka terus gimana Bib? Saya nggak bisa langsung beribadat demikian. Dulu saya ahli maksiat, belajar niat. Yang penting sholat 5 waktu dijaga. Kalau sholat 5 waktu dijaga, insya Allah kesibukan kalian, urusan kalian, pekerjaan kalian akan Allah mudahkan. Hadirin, Allah akan mudahkan dan Allah akan berkahi. Karena di dunia ini cuma sementara, nggak lama. Berapa sih umur kita di dunia? Jangan mentang-mentang nih yang masih muda, Bib, saya masih muda, santai aja. Nanti kalau sudah tua, sudah ompong giginya, baru saya mau tobat. Kenal sama malaikat Israel loh. Kita nggak kenal malaikat Israel, sudah ngaku-ngaku mentang-mentang muda gitu. Buktinya banyak, betul tidak? Yang namanya mati itu nggak kenal tua, nggak kenal mau. Yang namanya mati itu nggak kenal sehat, nggak kenal siapa saja datang. Kadang bayi baru lahir aja bisa mati, betul tidak? Betul tidak? Maka dari itu persiapkan diri kita. Acara halal bihalal yang demikian ini memacu kita, memotivasi kita agar kita tambah giat lagi ibadah kepada Allah, agar kita tambah semangat lagi ibadah kepada Allah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini semua bakal menikah dan kita ini bakal punya anak, betul tidak? Kalau kita sampai sekarang belum merubah diri kita, masih dalam keadaan maksiat, masih dalam keadaan berdosa, ditakutkan nanti anak-anak kita akan meneruskan dosa-dosa kita. Seperti mana yang disabdakan Nabi, birru abaukum tabirrukum abnaukum wa iffu ta'iffa nisaukum. Birru abaukum, kata Rasulullah, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu. Tabirrukum abnaukum, maka anak-anak kalian akan berbakti. Maka sebenarnya penyakit yang paling menular itu bukan flu burung. Penyakit yang menular itu bukan hanya penyakit-penyakit apa yang kemarin-kemarin itu, yang apa namanya tuh, monyet apa tuh, cacar monyet, bukan. Tetapi penyakit yang paling bahaya itu anak durhaka. Kalau kita nggak selesaikan, nggak meminta maaf kepada orang tua kita, nanti anak kamu akan durhaka kepada kamu. Bukan hanya anak kamu saja, cucu kamu akan durhaka kepada anak-anak kamu terus menerus. Karena ini sabda Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak kita akan berbakti.
Tetapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, nanti anak kita pula tidak akan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, dan jagalah harga diri kalian, kata Rasulullah. Hei para laki-laki, hei para suami, jagalah harga diri kalian. Kalau kalian sudah menjaga harga, maka dari itu di pertemuan yang penuh rahmat ini, di pertemuan yang indah ini, mari kita sedikit demi sedikit mengenal Allah. Kita sedikit demi sedikit belajar ibadah kepada Allah. Kita sedikit demi sedikit menabung, invest untuk akhirat kita. Bukan invest di dunia saja, di akhirat pun kita butuh invest. Karena kehidupan yang abadi yaitu kehidupan di akhirat. Kamu bahagia di akhirat, bahagia selamanya. Kalau kamu beruntung di akhirat, beruntung selamanya. Tapi kalau kalian dan kita menyesal, dulu tidak pernah ibadah, dulu hidupnya maksiat, dulu hidupnya selalu mencari dunia, ketika meninggal dunia kita tidak punya amal ibadah, kita akan sengsara di akhirat, sengsara selama-lamanya. Naudzubillahi min. Maka mudah-mudahan, ayo, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, angkat tangannya. Di siang hari ini kita angkat tangan kita, berdoa kepada Allah secara khusyuk, hadirkan hati kita kepada Allah. Yakin di siang hari ini Allah melihat kita, yakin di siang hari ini Allah mendengar doa kita. Kita minta kepada Allah hajat-hajat kita di dunia atau hajat-hajat kita di akhirat, karena mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa kita semuanya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daiman fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan siang hari ini siang yang penuh berkah untuk kami ya Allah. Kami yang hadir di siang hari ini ya Allah membawa dosa yang begitu banyak kepadamu ya Allah. Maka kami angkat tangan kami di siang hari ini meminta dan memohon kepadamu ya Allah, agar kau ampuni segala perbuatan dosa kami ya Allah. Agar kau ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Agar kau ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Agar kau ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, lisan kami sering berbuat dosa, lisan kami tidak pernah berzikir kepadamu, lisan ini berat melantunkan Al-Quran, lisan ini mudah menggunjing orang lain, lisan ini mudah memfitnah orang lain. Maka di siang hari ini ampuni dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa lisan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa lisan keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa lisan saudara kami ya Allah. Dan mudahkan lisan kami, mudahkan lisan anak-anak kami, mudahkan lisan keluarga kami, mudahkan lisan orang tua kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di sakaratul maut kami ya Allah. Kami takut ya Allah, ketika Israel datang kepada kami, lisan ini tidak mampu mengucap namamu ya Allah. Kami takut ya Allah, ketika maut mendatangi kami, lisan ini berat menyebut namamu ya Allah. Maka di siang hari ini ampuni dosa lisan kami ya Allah, dan mudahkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mata kami sering berbuat dosa ya Allah. Mata kami berat melihat Al-Quran ya Allah. Mata kami sering berbuat maksiat ya Allah. Maka di siang hari ini ampuni dosa mata kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa mata anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa mata orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mata keluarga kami ya Allah. Dan muliakan mata kami ya Allah. Izinkan mata kami ya Allah. Muliakan mata kami ya Allah untuk melihat Ka'bahmu ya Allah. Kami rindu mata ini untuk melihat Ka'bahmu ya Allah. Rindu mata ini untuk melihat Baitul Haram, maka izinkan mata ini untuk melihat Ka'bahmu ya Allah. Dan muliakan dan izinkan mata kami untuk mampu melihat Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan mata kami untuk melihat dan berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah.
Ya Allah, jadikan ya Allah kami yang hadir di siang hari ini menjadi ahlul husnul khatimah. Cabut nyawa mereka husnul khatimah. Cabut nyawa anak-anak mereka husnul khatimah. Cabut nyawa orang tua mereka husnul khatimah. Cabut nyawa saudara-saudara mereka husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Harta yang kami miliki tidak menjamin husnul khatimah. Pangkat yang kami miliki tidak menjamin husnul khatimah. Ilmu yang kami miliki tidak menjamin husnul khatimah. Ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah yang menjamin kami husnul khatimah. Maka berikan kami ridhamu dan cabutlah nyawa kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, doa kami di siang hari ini untuk orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, berikan sehat walafiat ya Allah. Kami anak-anaknya sampai detik ini belum membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami anak-anaknya yang sampai detik ini ya Allah selalu mempersulit orang tua kami ya Allah. Kami anak-anaknya yang sampai detik ini masih membuat dan membebankan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah cinta dan tulus terhadap kami semua ya Allah. Dari kami bayi sampai sekarang kami tumbuh dewasa. Dari kami dewasa sampai sekarang kami punya usaha ya Allah. Mereka ikhlas, tulus mencintai kami ya Allah. Namun sekarang mereka sudah tua ya Allah. Mereka sudah lemah ya Allah. Mereka sudah sakit-sakitan ya Allah. Dahulu mereka membanting tulang untuk kami. Dahulu mereka membanting tulang untuk membelikan kami pakaian. Dahulu mereka membanting tulang untuk kami, membiayai kami sekolah. Sampai-sampai di antara mereka ya Allah yang rela ya Allah tabungan hajinya, tabungan umrohnya untuk kami usaha. Sampai sekarang mereka belum sempat haji, belum sempat umroh, uangnya habis untuk kami anak-anaknya usaha, uangnya habis untuk kami anak-anaknya bekerja. Namun sekarang kami anak-anaknya belum berbakti kepadanya ya Allah. Maka jadikan doa kami ya Allah di siang hari ini ya Allah kebahagiaan bagi orang tua kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawanya dahulu ya Allah sebelum kami mengumrohkan dan menghajikannya ya Allah. Adapun orang tua kami yang telah meninggal dunia, orang tua kami yang sudah tiada, kami rindu dengan pandangannya, kami rindu dengan senyumannya, kami rindu dengan kalimat-kalimatnya, kami rindu dengan pelukannya ya Allah. Sekarang mereka sudah Engkau panggil ya Allah. Kami belum sempat berbakti kepadanya, kami belum sempat membahagiakannya, namun Kau cabut terlebih dahulu orang tua kami ya Allah. Maka jadikan doa kami di siang hari ini anak-anaknya ya Allah peluas kuburannya ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya di siang hari ini ya Allah penerang kuburannya ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya di siang hari ini ya Allah penyelamat dari azab kuburnya ya Allah. Ampuni kami dosa anak-anaknya ya Allah. Ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Berikan orang tua kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan jadikan anak-anak kami pula anak-anak yang berbakti ya Allah kepada orang tuanya. Anak-anak yang cinta kepada orang tuanya. Anak-anak yang mampu membanggakan orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mahsyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta maaf kepada semuanya. Hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.